Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani Kusuma dari program studi manajemen kelas 232A. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang manajemen dan organisasi. Pertama, kita akan membahas tentang definisi manajemen. Apa sih manajemen itu? Menurut Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan suatu masalah melalui orang lain. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi planning atau perencanaan adalah rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana, dan fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, pengelolaan sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana dapat berjalan sesuai dengan perkiraan, dan fungsi yang ketiga yaitu actuating atau pengeksekusian, merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada di dalam diri. Dan yang fungsi yang terakhir yaitu controlling, pengawasan atau pengendalian, yaitu proses pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau sesuai tercapai dengan rencana yang mengoreksi. Selanjutnya ada manfaat perencanaan, yakni yang pertama memberikan arah dan tujuan bagi organisasi, dan yang kedua sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya. 4 tahap dalam perencanaan, yakni yang pertama menetapkan serangkaian tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, dan yang ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang ada, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau rangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses dalam organisasi. Dan yang pertama, hubungan antar peranan, di mana saling memberi pengertian antar sesama, adanya hubungan timbal balik, dan hubungan antar peranan. Yang kedua, ada proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi ini melibatkan tentang bagaimana cara kita saling berkomunikasi antar sesama, proses komunikasi yang efektif, dan dengan membangun komunikasi, maka akan menghasilkan interaksi yang produktif antar sesama. Yang ketiga yaitu proses pengendalian. Proses ini menyangkut tentang bagaimana pengendalian perilaku anggota, aktivitas hubungan antar pimpinan dan karyawan, dan juga meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. Proses yang keempat yaitu proses koordinasi, bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antar orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan dan memastikan bahwa semuanya bergerak ke arah tujuan yang sama. Proses yang kelima yaitu sosialisasi, yakni sebagai mekanisme kunci yang digunakan oleh organisasi untuk menanamkan budaya organisasinya. Proses yang terakhir yaitu proses supervisi, yakni kombinasi pengawasan dan pembinaan, orientasi pada perbaikan, dan kepemimpinan yang bersifat membina, membimbing, memperbaiki, dan melatih, serta tidak melakukan tindakan yang berkesan meremehkan. Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer adalah yang pertama ada technical skill, yakni kemampuan hard skill yang melibatkan pengetahuan praktik seperti memprogram, copywriting, marketing, desain, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu human relation skill, yaitu kemampuan dalam melakukan hubungan interpersonal, khususnya dalam satu organisasi atau instansi. Tanpa kemampuan hubungan interpersonal yang baik, para manajer, pejabat publik ataupun staf biasa akan mengalami kegagalan karena kesulitan di dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami bahwa bagian-bagian organisasi saling tergantung satu sama lain.
Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer adalah yang pertama ada technical skill, yakni kemampuan hard skill yang melibatkan pengetahuan praktik seperti memprogram, copywriting, marketing, desain, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu human relation skill, yaitu kemampuan dalam melakukan hubungan interpersonal, khususnya dalam satu organisasi atau instansi. Tanpa kemampuan hubungan interpersonal yang baik, para manajer, pejabat publik ataupun staf biasa akan mengalami kegagalan karena kesulitan di dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami bahwa